Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang integral tak tentu. Yang pertama, pengertian integral tak tentu. Jadi, integral tak tentu atau antiderivatif atau kita bisa sebut dengan anti turunan adalah suatu bentuk operasi pengintegralan suatu fungsi yang menghasilkan suatu fungsi baru. Nah, fungsi ini belum memiliki nilai pasti atau masih berupa variabel, sehingga cara pengintegralan yang menghasilkan fungsi tak tentu ini disebut integral tak tentu. Jadi, simpelnya kalau integral itu ada batas bawah dan ada batas atas. Nah, untuk integral tak tentu, batas bawah sama batas atasnya tidak ada. Jadi nanti hasil integral fungsinya masih berupa variabel, gitu ya. Selanjutnya, bila f adalah integral tak tentu dari fungsi f, maka f aksen sama dengan f. Jadi, atau dengan kata lain, integral adalah kebalikan dari hitung diferensial. Nah, pada hitung diferensial yang dicari adalah fungsi turunannya, sedangkan pada hitung integral yang dicari adalah fungsi yang menurunkannya atau fungsi asalnya atau fungsi antiderivatifnya. Gitu ya. Jadi, integral ini adalah kebalikan dari diferensial. Nah, ada beberapa rumus dasar integral. Di antaranya yang pertama, integral K kali X pangkat N dx sama dengan K per N tambah 1 kali X pangkat N tambah 1 tambah C. Dengan syarat N tidak sama dengan negatif 1. Nah, kita lihat di sini ya. K di sini adalah koefisien. X ini adalah fungsinya. X, variabel X pangkat N, dx. Ya, jadi di sini variabelnya adalah variabel X. Nah, jika ada bentuk integral seperti ini, integral K kali X pangkat N dx, maka hasilnya koefisiennya letakkan di atas K per N. Di sini kan X-nya pangkat N, maka dibaginya N tambah 1. Dikali pangkat dari variabel X ini bertambah 1. X pangkat N tambah 1. Jadi di sini X-nya kan X pangkat N. Di sini berubah menjadi X pangkat N tambah 1. Jadi kalau di integral ini pangkat dari variabelnya bertambah 1, sedangkan kalau di turunan atau diferensial kan pangkatnya berkurang 1. Nah, ini kebalikannya. Kemudian sini ditambah C. C adalah suatu nilai konstanta ya. Syaratnya di sini N tidak sama dengan negatif 1. Kenapa tidak boleh sama dengan negatif 1? Karena coba lihat di sini. Ini kan K per N tambah 1. Jika N-nya sama dengan negatif 1, negatif 1 tambah 1 sama dengan 0. Suatu bilangan apabila dibagi dengan 0, maka hasilnya tak terdefinisi. Gitu ya. Nah, makanya N-nya tidak boleh sama dengan negatif 1. Kemudian yang kedua, bentuk yang kedua, integral K dx. Jadi, integral dari suatu koefisien, suatu angka gitu ya, maka hasilnya sama dengan Kx tambah C. C ini adalah suatu konstanta, Kx ya. Kemudian yang ketiga, integral 1 per X dx. Bentuk 1 per X, maka hasilnya sama dengan, ini bacanya ln X. Ya, ln X. Jika X lebih besar dari 0. Ini ya, X-nya harus lebih besar dari 0. Kemudian yang keempat, integral E pangkat X dx, maka bentuknya sama dengan E pangkat X plus C. Kemudian yang kelima, integral A pangkat X dx, maka hasilnya sama dengan 1 per ln A dikali A pangkat X tambah C. Oke, nah untuk selanjutnya, bentuk yang keenam ini masuk ke integral trigonometri. Jadi nanti jika ada soal-soal trigonometri, maka menggunakan rumus seperti ini ya. Integral sin X dx sama dengan negatif cos X tambah C. Jadi kalau integral sin X sama dengan negatif cos X. Kemudian nomor 7, integral sin A tambah B dx sama dengan negatif 1 per A cos AX tambah B plus C. Ya. Jadi di sini
Karena dia integral sin, jadinya min 1 per A. Kan sin A tambah B. Jadi negatif 1 per A cos AX tambah B tambah C. Kemudian bentuk yang ke-8, integral cos X dx sama dengan sin X tambah C. Bentuk yang ke-9, integral cos AX tambah B dx sama dengan 1 per A sin AX tambah B plus C. Kemudian bentuk yang ke-10, integral fx pangkat n dikali f aksen x dx sama dengan 1 per n tambah 1 fx pangkat n tambah 1 plus c. Di sini fungsi ya, fx-nya fungsi. Jadi suatu fungsi fx dipangkatkan n dikali f aksen x dx sama dengan 1 per n tambah 1, karena di sini pangkatnya n, maka di sini dibagi n tambah 1. Fx, ini kan fx ya, pangkatnya tambah 1. Pangkat n tambah 1 plus c. Kemudian yang ke-11, integral tan x dx sama dengan ln secant x atau sama dengan negatif ln cos u tambah c. Kemudian bentuk yang ke-12, integral kotangen x dx sama dengan ln sin u tambah c. Kemudian bentuk yang ke-13, integral secant x dx sama dengan tan x plus c. Yang ke-14, integral kosekan x dx sama dengan ln kosekan x dikurang kotangen x tambah c. Bentuk yang ke-15, integral secant kuadrat x dx sama dengan tan x tambah c. Jadi ini nanti jika ada soal-soal bisa menggunakan rumus-rumus ini gitu ya. Kemudian bentuk ke-16, integral kosekan kuadrat x dx sama dengan negatif kotan x tambah c. 17, integral tan kuadrat x dx sama dengan tan x dikurang x tambah c. Bentuk ke-18, integral kotangen kuadrat x dx sama dengan negatif kotangen x dikurang x plus c. Bentuk yang ke-19, integral sin kuadrat x dx sama dengan setengah kali x dikurang sin x kali cos x plus c. Atau bisa juga bentuknya menjadi seperti ini, integral sin pangkat n x cos x dx sama dengan 1 per n tambah 1 sin pangkat n tambah 1 x tambah c. Yang satu lagi, integral cos pangkat n x sin x dx sama dengan negatif 1 per n tambah 1 cos pangkat n tambah 1 x tambah c. Jadi ini bentuknya mirip ya. Ini kan sin pangkat n x cos x dx, yang di bawah cos pangkat n x sin x dx. Jadi kalau yang ini sin pangkat n, maka di sini dia positif ya, 1 per n tambah 1 sin pangkat n tambah 1 x. Tapi kalau di sini cos pangkat n x, maka di sini negatif 1 per n tambah 1 cos pangkat n tambah 1 x plus c. Nah, jadi rumus-rumus tadi dia menggunakan variabel x. Nah, nanti jika kita menggunakan rumus tersebut dengan cara substitusi, nanti akan dijelaskan pada video selanjutnya ya, cara substitusi, kemudian integral parsial. Nah, rumus-rumus dasar integral dengan variabel x tadi akan kita substitusi dengan variabel u. Jadi, rumus-rumus dasar integral dengan variabel u merupakan rumus untuk melengkapi rumus-rumus dasar integral dengan variabel x. Nah, variabel u digunakan untuk menggantikan variabel x. Namun pada dasarnya prinsipnya sama, hanya variabelnya saja yang berbeda. Gitu ya. Jadi ini ya bisa dilihat di sini. Jadi nanti yang kita gunakan adalah variabel u. Integral d per dx kali fx dx sama dengan fx tambah c. Kemudian yang kedua, integral u plus minus v dx sama dengan integral u dx plus minus integral v dx. Kemudian
Yang ketiga, integral A kali U dx sama dengan A integral U dx. A-nya tetapan sembarang ya. A-nya suatu koefisien konstanta gitu ya. Kemudian yang keempat, integral U pangkat M du sama dengan U pangkat M tambah 1 per M tambah 1 plus C. M-nya tidak boleh sama dengan negatif 1. Ini sama seperti tadi. Karena jika M-nya sama dengan negatif 1, tambah 1 sama dengan 0. Suatu bilangan jika dibagi dengan 0, maka hasilnya sama dengan tak terdefinisi. Karena tidak ada satu bilangan pun yang apabila dikalikan 0 hasilnya adalah suatu bilangan selain 0. Tidak ada ya. Jadi misalkan 1 per 0 sama dengan tak terdefinisi karena tidak ada suatu bilangan pun yang apabila dikalikan 0 hasilnya sama dengan 1. Gitu. Maka penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Kemudian bentuk yang kelima, integral du per u sama dengan ln harga mutlak u plus c. Kemudian yang keenam, integral A pangkat U du sama dengan A pangkat U per ln A tambah C. A-nya harus lebih besar dari 0 dan A-nya tidak boleh sama dengan 1. Kemudian yang ketujuh, integral E pangkat U du sama dengan E pangkat U plus C. Yang kedelapan, integral sin U du sama dengan negatif cos U plus C. Nah, ini kan tadi sama ya, integral sin X dx gitu. Integral sin X dx sama dengan min cos X tambah C. Nah, di sini kita ganti dengan U. Variabel X kita ganti dengan U. Tapi pada dasarnya konsepnya sama gitu. Integral sin U du sama dengan negatif cos U plus C. Kemudian yang ke-9, integral cos U du sama dengan sin U plus C. Yang ke-10, integral tan U du sama dengan ln harga mutlak secant U plus C. Nah, ini bisa dilihat ya. Ini pada dasarnya sama ya. Sama dengan bentuk yang X, variabel X. Oke, saya skip ya. Nanti bisa dilihat rumusnya jika ada contoh soal yang menggunakan rumus dasar integral-integral ini. Ini. Nah, sekarang kita lihat ya. Contoh soal integral tak tentu. Yang pertama, integral 6x dx sama dengan, jadi tadi konsepnya adalah koefisiennya letakkan di atas, kemudian pangkat dari variabelnya ditambah 1. Di sini kan 6x. Sebenarnya kan 6x pangkat 1. Jika pangkat 1 kan tidak perlu dituliskan. Nah, jadi ini kan sebenarnya 6x pangkat 1 dx gitu ya. Ketika diintegralkan maka pangkatnya bertambah 1. Jadi 6x pangkat 1 tambah 1 per, di sini kan x-nya awalnya pangkatnya 1, maka per 1 tambah 1. Gitu. Atau simpelnya kalau di atas ini kan x pangkat 1 tambah 1, maka pangkatnya ini juga menjadi penyebut yang di bawah ini, pembaginya. Gitu. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi 6x pangkat 2 per 2. 6 bagi 2, 3. Maka hasilnya sama dengan 3x pangkat 2. Kemudian contoh yang kedua. Integral 12x pangkat 3 dx. Nah, x-nya kan pangkat 3. Maka 12 hasilnya sama dengan 12x pangkat 3 tambah 1. Penyebutnya atau pembaginya, letakkan aja 3 tambah 1-nya di bawah. Gitu. 3 tambah 1, 4. Jadi 12x pangkat 4 per 4. 12 bagi 4 sama dengan 3. Jadi hasilnya sama dengan 3x pangkat 4. Kemudian yang ketiga, integral 6 akar x dx. Nah, bentuk akar x dx, jika di luarnya tidak ada angka, ini artinya akar pangkat 2. Di sini di dalamnya x-nya tidak ditulis, berarti dia x pangkat 1. Jadi ini kalau akar X artinya sama dengan X pangkat 1 per 2. Nah, maka ini bentuknya sama dengan integral dari 6X pangkat 1 per 2 dx.
Pangkatnya ketika diintegralkan pangkatnya ditambah 1. 6x pangkat 1 per 2 tambah 1 per 1 per 2 tambah 1. 1 per 2 tambah 1, 1,5 ya. 1,5 itu kan sama dengan 3 per 2. Nah, ini harus bisa sudah ya penjumlahan pecahan ya. Nah, jadi 6x pangkat 3 per 2 dibagi 3 per 2. 6 dibagi 3 per 2 itu sama dengan 6 dikali 2 per 3 ya. 6 kali 2, 12. 12 bagi 3, 4. Berarti hasilnya 4x pangkat 3 per 2. Gitu. Ini yang penjumlah operasi pada pecahan udah harus tahu ya. Dari SD kan udah belajar ya. SD, SMP udah ya. Jadi jika dibagi dengan pecahan maka pecahannya dibalik. 6 dibagi 3 per 2 berarti sama dengan 6 dikali 2 per 3. Gitu. Kemudian contoh yang keempat, integral 2x tambah 3 dx. Nah, ini bisa kita pecah. Jadi integral 2x dx ditambah integral 3 dx. Satu-satu jadinya. 2x-nya dulu. 2x. X-nya kan pangkat 1. Setelah diintegralkan pangkatnya bertambah 1. Jadi 2x pangkat 1 tambah 1 per 1 tambah 1. Kemudian ditambah 3 ya. 3 kalau 3 hanya bilangan saja, konstanta saja, maka tinggal ditambahkan x-nya saja atau x-nya pangkatnya 0 gitu ya. Kan nggak ada x-nya di sini, berarti x-nya pangkat 0. Berarti 3x pangkat 0 tambah 1 per 0 tambah 1. Gitu. Ini dulu 2 pangkat x tambah 1 x pangkat 1 tambah 1 berarti x pangkat 2. 2x pangkat 2 per 2. 2x pangkat 2 bagi 2 sama dengan x pangkat 2. Kemudian ini 3x pangkat 1 ya. Dibagi 1 sama dengan 3x pangkat 1 atau 3x saja. Maka hasilnya sama dengan x kuadrat ditambah 3x. Sudah sampai sini saja, tidak bisa disederhanakan lagi. Karena yang ini x-nya pangkat 2, yang ini x-nya pangkat 1. Kemudian yang kelima, integral akar x kali x kuadrat dikurang 2 per x dx sama dengan, nah ingat ya tadi kan akar x itu artinya x pangkat 1 per 2 atau x pangkat setengah. Maka ubah dulu bentuknya ke sini ya. Nah, akar x-nya sama dengan x pangkat setengah dikali x pangkat 2 dikurang, nah 2 per x, kalau x-nya di bawah sebagai penyebut dan kita mau mengubah menjadi letaknya di atas, maka artinya di bawah ini x-nya pangkat negatif 1. Nah, 2 per x, x yang di bawah ini per x, x-nya kan per x pangkat 1. Nah, kalau kita mau ubah ke atas jadinya x pangkat negatif 1. Jadi 2 per x ini sama dengan 2x pangkat negatif 1. Dari sini kita kalikan dulu ke dalam. X pangkat 1 per 2 kali X pangkat 2. Saya ulangi, X pangkat 1 per 2 dikali X pangkat 2. Nah, perkalian seperti ini, jika perkalian seperti ini, maka pangkatnya dijumlahkan saja. 1 per 2 tambah 2. 1 per 2 tambah 2. Sama dengan 2,5 atau 5 per 2. Maka X pangkat 1 per 2 dikali, ini capit kepiting ya, X pangkat 1 per 2 kali X pangkat 2. Terus nanti X pangkat 1 per 2 dikali negatif 2X pangkat negatif 1. Nah, di sini X pangkat 1 per 2 kali X pangkat 2 sama dengan X pangkat 5 per 2. Kemudian yang ini lagi, X pangkat 1 per 2 dikali negatif 2X pangkat min 1. 1 per 2 atau setengah ya, saya sebutnya ya, X pangkat setengah. Setengah ditambah negatif 1 sama dengan negatif setengah. Maka di sini diperoleh hasil X pangkat 5 per 2 dikurang 2X pangkat negatif setengah dx. Sampai di sini, maka diintegralkan. Nah, integralnya X-nya pangkatnya, nih ya, X-nya pangkatnya ditambah 1, 5 per 2 ditambah 1 sama dengan 7 per 2. Ya, X pangkat 7 per 2. Kemudian per
7/2 juga. Nah, ini kan langsung ya di sini tulis ya, karena dia per 7/2 maka dibalik aja jadi 2/7. Kemudian dikurang ini X pangkat min setengah tambah 1 sama dengan setengah. Kemudian di sini kan ada 2 ya, 2/setengah sama dengan 4. Maka hasil akhirnya 2/7, X pangkat 7/2 dikurang 4X pangkat setengah. Nah, ini ada beberapa latihan soal integral tak tentu ya. Silakan dijawab. Silakan gunakan rumus-rumus yang ada. Ini masih simple, jadi bisa lihat contoh soal yang telah saya berikan ya. Kemudian ada beberapa daftar referensi, nanti bisa di-download aja, dicari aja di Google ya. Jadi bisa pakai ini buku Frank Ayres, kemudian mungkin ini dalam bahasa Inggris. Nah, untuk yang Purcell ini, Purcell, Kalkulus, dan Geometri Analitis Erlangga, ini ada yang buku terjemahnya, nanti di searching aja di Google. Oke, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.